Halo, selamat malam. Nama saya Putra Anugrahis Jaya. Saya mahasiswa Binus Online dengan NIM 28026204885. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan masalah soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Dan soalnya di sini saya bacakan terlebih dahulu izin sebuah agen penyewaan mobil memiliki kantor di Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Agen ini menyediakan penyewaan satu arah dan dua arah, sehingga mobil yang disewa di satu lokasi dapat berakhir di lokasi lain. Data statistik menunjukkan bahwa pada akhir setiap minggu, 70% dari semua penyewaan adalah dua arah. Berikut ini data terkait aktivitas penyewaan sekali jalan. Dari Phoenix, 20% menuju Denver, 60% menuju Chicago, dan sisanya menuju Atlanta. Dari Denver, 40% menuju Atlanta dan 60% menuju Chicago. Dari Chicago, 50% menuju Atlanta dan sisanya menuju Denver. Dan dari Atlanta, 80% menuju Chicago, 10% menuju Denver, dan 10% menuju Phoenix. Baik, di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu poin A, berikan contoh model terkait kasus tersebut dalam bentuk model rantai Markov. Baik, untuk menjawab poin yang pertama yaitu poin A, berikan terkait kasus tersebut dalam bentuk model rantai Markov. Yang pertama, konsep teoritis rantai Markov. Definisi. Rantai Markov adalah proses s- stokastik di mana probabilitas keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan sekarang, bukan pada sejarah sebelumnya. Kemudian ada komponen utama yaitu state keadaan dalam kasus ini lokasi mobil yaitu Phoenix, Denver, Chicago, dan Atlanta. Yang kedua, probabilitas transisi atau peluang berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dan yang ketiga ada matrik transisi di mana itu representasi semua probabilitas berpindah dalam bentuk tabel. Yang kedua ada data kasus. Kondisi umum 70% penyewaan adalah dua arah, mobil kembali ke asal, dan juga 30% adalah sekali jalan atau one way rental. Kemudian distribusi one way rental persentasenya dari 30% tersebut yaitu Phoenix. Dari Phoenix, 20% ke Denver, 60% Chicago, 20% ke Atlanta. Dan untuk Denver, 40% ke Atlanta, 60% ke Chicago. Dan untuk Chicago, 50% ke Atlanta, 50% ke Denver. Dan yang terakhir Atlanta, 80% ke Chicago, 10% ke Denver, dan 10% ke Phoenix. Kemudian ada konversi ke probabilitas transisi. Setiap baris mewakili keadaan awal dan total peluang di baris sama dengan satu. Oke, kemudian karena 70% dua arah, maka tetapi lokasi asal itu Phoenix sama dengan 0,7 dan sisanya 0,3 dibagi sesuai data one way. Contoh Phoenix ke Phoenix 0,7, Phoenix ke Denver 0,3 dikali 0,20 sama dengan 0,06. Dan dari Phoenix ke Chicago yaitu 0,3 dikali 0,60 yaitu 0,18. Dan dari Phoenix ke Atlanta sama dengan 0,3 dikali 0,20 sama dengan 0,06. Dapat dilihat dari matrik transisi tersebut, di sini menjelaskan ada tabel dari dan ke. Misalkan kalau kita ambil contoh dari Phoenix ke Phoenix yaitu 0,70. Misalkan dari Phoenix ke Denver 0,06. Oke. Selanjutnya interpretasi. Diagonal 0,70 menunjukkan peluang mobil tetap di kota asal, nilai lain menunjukkan peluang berpindah. Misal, dari Atlanta ke Phoenix peluangnya 3% kecil sekali. Kemudian untuk solusi berbasis software bisa menggunakan Excel Solver, Python, dan outputnya distribusi steady state stabil setelah banyak iterasi. Dan terakhir ada manfaat analisis. Membantu agen mengetahui distribusi mobil di masa depan, memudahkan perencanaan logistik, misal kebutuhan relokasi mobil, dan
dapat digunakan untuk optimasi biaya relokasi juga. Untuk poin 2B yaitu jika agen rental mobil tersebut memulai minggu awal dengan alokasi sebanyak 100 mobil di setiap lokasi, seperti apa distribusinya dalam 2 minggu selanjutnya berikan analisis Anda. Oke, baik untuk analisis singkatnya, perpindahan cepat ke Chicago dalam 2 minggu, Chicago meningkat dari 100 ke 130 dan ada kurang lebih 145,8 mobil, yakni proporsi naik dari 25% menjadi eh, kemungkinan 36,4%. Ini menunjukkan pola permintaan atau arus keluar yang kuat menuju Chicago dalam data one way yang diberikan. Phoenix dan Denver mengirim proporsi besar ke Chicago. Phoenix kehilangan stok paling banyak. Phoenix turun cepat. 100 menjadi 73 menjadi kurang lebih 54,2 dari 25% menjadi 13,6%. Jika tidak ada intervensi relokasi, kantor Phoenix akan mengalami kekurangan armada relatif terhadap yang lain. Oke, Denver relatif stabil. Denver sedikit turun dari 100 sampai dengan 94 jadi 92,8. Proporsinya relatif tetap sekitar 23%. Denver menerima sejumlah mobil eh, dari Chicago, tetapi juga mengirim banyak ke Chicago atau Atlanta sehingga berada pada keseimbangan relatif. Kemudian Atlanta meningkat moderat. Atlanta naik dari 100 ke 103, jadi kemungkinan 107,3 unit. Kenaikannya lebih kecil dibanding Chicago, tetapi menunjukkan surplus relatif dibanding Phoenix. Kemudian ada implikasi operasional dalam jangka pendek. 1 sampai dengan 2 minggu, agen perlu memindahkan mobil kembali ke Phoenix atau menambah pengiriman ke Phoenix untuk mencegah kekurangan layanan di sana. Chicago menjadi pusat penumpukan armada, perlu perencanaan parkir, pemeliharaan, dan penempatan staf lebih banyak. Perhitungan ini dapat dipakai untuk membuat jadwal relokasi mingguan. Misal setelah minggu ke-1, lihat kekurangan Phoenix yaitu 27 mobil dan susun pengembalian minimal beberapa unit dari Chicago atau Atlanta untuk menjaga layanan. Saran kuantitatif cepat, jika tujuan menjaga minimal 80 mobil di setiap lokasi, maka setelah minggu 1, Phoenix 73 mobil butuh plus 7 mobil. Jadi ditambah 7. Setelah minggu 2, Phoenix yang awalnya 54,19 butuh eh, tambahan mobil yaitu 25,81 mobil. Agen bisa merencanakan relokasi sekitar 26 mobil dari surplus Chicago, memiliki surplus relatif kurang lebih 45,78 mobil pada minggu kedua. Oke, jika setiap lokasi dirancang hanya mampu menampung maksimal 110 mobil, apakah akan terdapat masalah ketersediaan ruang jangka panjang di salah satu lokasi tersebut? Berikan analisis dan hasil evaluasi Anda. Oke, berdasarkan model rantai Markov yang sudah kita bangun dan asumsi total armada 900 mobil, 100 di tiap lokasi saat awal pernyataan dengan kapasitas maksimum 110 mobil per lokasi, apakah ada masalah ketersediaan ruang atau overflow jangka panjang? Saya akan menjelaskan langkah-langkah perhitungan, hasil, dan rekomendasi praktis. Bandingkan dengan kapasitas 110 mobil, bandingkan tiap nilai di atas dengan kapasitas maksimum 110. Oke, Phoenix 12,43 itu masih oke, kurang dari 110. Denver 97,69 kurang dari 110 masih oke. Di sini ada Chicago dan juga Atlanta yang melebihi nilai dari nilai 110, maka overflow. Di sini lebihnya untuk Chicago 55 mobil, kemudian Atlanta bisa lebih dari 14 mobil. Kesimpulannya, akan ada masalah jangka panjang.
dua lokasi yaitu Chicago dan Atlanta diperkirakan melebihi kapasitas 110 jika pola penyewaan tetap seperti data sekarang dan total armada tetap 400. Untuk interpretasi operasional, Chicago adalah titik akumulasi terbesar. Itu kurang lebih 41% armada, maka wajar karena aturan satu arah banyak mengarah ke Chicago dari Phoenix dan Denver. Atlanta juga cenderung menumpuk, kemungkinan 31%. Phoenix sangat sedikit, 3%, sehingga kurangan stok di Phoenix bukan masalah ruang, tapi justru masalah ketersediaan unit untuk memenuhi permintaan lokal. Phoenix bakal kekurangan ruangan? Tidak, malah akan kekurangan mobil. Jadi masalah kapasitas muncul di pusat-pusat akumulasi, bukan di yang kehilangan. Berapa besar tindakan yang diperlukan? Ada dua cara untuk mengatasi overflow. Yang pertama ada kurangi total armada atau N sampai tidak ada lokasi yang melebihi kapasitas. B. Lakukan kontribusi atau relokasi aktif sehingga jumlah aktual di Chicago atau Atlanta diturunkan di bawah kapasitas. Atau tambah kapasitas gudang atau parkir di lokasi tersebut. Kalau ingin mempertahankan N sama dengan 400 tanpa menaikkan kapasitas, rata-rata mobil yang harus dipindahkan dari lokasi overflow ke lokasi lain setiap minggu sama dengan ready state access karena tanpa intervensi steady state akan tetap melebihi. Dalam arti praktis untuk menjaga maksimum 110. Sisa go access tidak sama dengan 165,54 dikurangi 110 sama dengan 55 mobil. Atlanta access sama dengan kemungkinan 124 dikurangi 110 sama dengan 14,34 mobil. Total access mungkin sama dengan 60,9,9 mobil. Jadi rata-rata pada steady state Anda perlu menahan atau memindahkan kurang lebih 70 mobil dari Chicago atau Atlanta ke lokasi lain secara bersih. Tetapi karena transaksi alami juga memindahkan mobil tiap minggu, jumlah relokasi aktif yang diperlukan akan bergantung pada bagaimana aliran alami memperbaiki distribusi. Sederhananya, kira-kira 50 sampai dengan 70 mobil per minggu perlu dipindahkan secara aktif untuk mempertahankan cekungan kapasitas bila mempertahankan N sama dengan 400. Catatan, nilai per minggu di sini dipakai untuk memberi gambaran jumlah unit yang harus dihandle. Perhitungan lebih presisi merupakan flow matrix dan model operasi relokasi. Opsi solusi, praktis dan prioritas, tambah kapasitas di Chicago dan Atlanta. Tambah parkir atau lot atau fasilitas penyimpanan untuk menampung kurang lebih 56 plus 14, kemungkinan sama dengan 70 unit ekstra atau minimal 60 sampai dengan 80 untuk buffer. Biaya pembangunan atau operasi versus biaya relokasi harus dibandingkan. Poin kedua yaitu redistribusi regular atau opsional. Atur jadwal relokasi mingguan, kirim mobil dari Chicago atau Atlanta kembali ke Phoenix atau Denver sehingga tiap lokasi kurang dari 110. Contoh sederhananya, tiap minggu relokasi bersih kurang lebih 56 mobil dari Chicago dan kurang lebih 14 dari Atlanta. Diarahkan ke Phoenix dan Denver di rute atau kapasitas armada relokasi perlu perhitungan logistik. Atur total armada atau fleet sizing. Kurangi total fleet ke kurang dari sama dengan 265 jika tidak ingin menambahkan kapasitas atau relokasi besar-besar. Ini drastis dan mungkin mengurangi pendapatan. Threshold trigger relocation. Jika lokasi lebih dari 100 atau 105 lakukan pengiriman balik pada akhir minggu. Modeling dan optimization lanjutan, gunakan markup decision process atau MDP untuk meminimalkan biaya relokasi, ditambah kekurangan layanan atau formulasi linear programming yang mengoptimalkan relokasi mingguan dengan kapasitas. Rekomendasi tindakan segera atau prioritas yang pertama, pantau 2 sampai dengan 4 minggu saat ini, lihat apakah tren nyata mengikuti prediksi. Sudah terlihat Chicago meningkat cepat di minggu 1 dan kedua. Susun rencana alokasi mingguan, alokasi truk atau driver untuk memindahkan kurang lebih 30 dikurangi 70 mobil per minggu.
sampai dengan dari Chicago atau Atlanta ke Phoenix atau Denver sampai distribusi lebih seimbang. Mulai konservatif, pindahkan jumlah untuk menjaga Chicago kurang sama dengan 120 lalu turun. Valuasi biaya, hitung biaya relokasi per unit dengan biaya peramah kapasitas, pilih solusi biaya efektif. Poin keempat, pertimbangkan kebijakan harga. Ubah harga satu arah untuk kurai aliran menuju Chicago atau meningkatkan aliran keluar dari Chicago. Simulasi, poin terakhir itu ya simulasi skenario. Jalankan simulasi dengan N atau mobil berbeda 300, 350 sampai dengan 400 dan kebijakan relokasi untuk melihat trade-off biaya versus kapasitas. Ringkasan singkat jawaban, apakah ada masalah? Ya, Chicago dan Atlanta akan melebihi kapasitas 110 mobil dalam jangka panjang untuk total armada 400. Kemudian seberapa parah? Chicago kelebihan kurang mungkin 56 mobil, Atlanta mungkin 14 mobil atau steady state expectation. Solusi singkat, kurangi armada sampai kurang dari sama dengan 65, tambah kapasitas di lokasi yang overflow atau aktifkan relokasi kurang dari 50, kurang dari 70 mobil per minggu, sampai dengan 70 mobil per minggu. Tambah kebijakan harga atau insentif. Kemudian ada poin yang terakhir yaitu 2D. Rata-rata jumlah minggu yang diperlukan sebelum sebuah mobil kembali ke plat asalnya atau recurrence time dan jelaskan maknanya untuk kasus agen rental mobil ini. Baik interpretasi dan implikasi operasional. Poin pertama arti statistik mean recurrence time adalah jarak rata-rata antara kunjungan ke lokasi itu. Bukan waktu pasti untuk sebuah mobil tertentu, melainkan ekspektasi pada skala populasi atau armada. Phoenix kurang dari 32 mungkin 32 minggu sangat jarang dalam 32 minggu sangat jarang mendapat kunjungan kembali, mencerminkan fakta V P per V per phase kecil. Maka 30,1%. Ini berarti Phoenix cenderung menjadi donor atau pengirim mobil keluar dan jarang menerima kembali mobil berdasarkan pola sewa saat ini. Dan poin ketiga, Chicago mungkin 2,4 minggu adalah hub yang sering dikunjungi kembali. Mobil yang sampai Chicago cenderung tinggal atau berputar di sekitar rute yang membuatnya kembali ke Chicago dalam waktu singkat. Dan yang keempat, operasional. Phoenix membutuhkan perhatian khusus karena mobil yang pergi dari Phoenix akan butuh waktu lama, rata-rata berbulan-bulan sebelum kembali sendiri. Perusahaan harus merencanakan relokasi aktif agar Phoenix tetap melayani permintaan. Chicago dan Atlanta sering menerima atau menahan armada. Tempat ini akan mengalami penumpukan jangka panjang atau konsisten dengan analis kapasitas sebelumnya. Nah, perencanaan armada, angka-angka ini membantu menentukan frekuensi relokasi aktif. Misal, jika perusahaan ingin agar rata interval kunjungan ke Phoenix menjadi lebih kecil, mereka harus memindahkan mobil kembali secara proaktif lebih sering daripada yang muncul secara alami dari pola sewa. Kemudian yang keenam, catatan recurrent time bersifat jangka panjang atau averaging, event musiman atau perubahan kebijakan, mengubah proporsi one way atau two way atau tujuan pula akan mengubah V dan dengan demikian recurrence time. Kesimpulan singkat, untuk kasus ini, baik Phoenix maupun Chicago menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Phoenix jarang kembali, tidak mungkin 32 minggu, Chicago sering kembali, mungkin 2,4 minggu. Dari perspektif operasional, Phoenix memerlukan relokasi aktif untuk menjaga ketersediaan, sedangkan Chicago menjadi kandidat untuk peningkatan kapasitas atau penggunaan surplus, misal pengiriman ke lokasi lain jika diperlukan. Baik, terima kasih. Berikut penyelesaian soal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, selamat malam.